أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 kiat yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, yang tujuannya adalah menggapai ketenangan dalam jiwa kita. Dalam kehidupan di atas muka bumi ini, manusia tidak terlepas dari menghadapi berbagai macam cobaan yang sangat berat, yang akibatnya timbul kecemasan, timbul ketakutan, bahkan ketidaktenangan dalam kehidupannya, terutama dalam jiwa manusia itu sendiri. Bahkan tidak sedikit manusia yang akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ketenangan dan kedamaian jiwa sangat diperlukan dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dalam Al-Quranul Karim menyebutkan beberapa kiat yang perlu kita lakukan sehingga memperoleh ketenangan dalam jiwa kita. 1. Zikrullah. Zikir kepada Allah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa ketenangan dalam jiwa seseorang, atau salah satu kiat untuk menggapai ketenangan dalam jiwa. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kedua, yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesulit apapun atau kondisi apapun yang berat, seorang muslim harus yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keyakinan yang kuat bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya, insya Allah hatinya akan menjadi tenang. 3. Memperhatikan bukti kekuasaan Allah. Ketakutan, kecemasan, dan ketidaktenangan jiwa adalah karena manusia itu sering kali terlalu merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Bila merasakan kelemahan, dia menjadi takut dan tidak tenang. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tanda-tanda atau bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita, ataupun kita mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang bukti-bukti kekuasaan Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 191, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. 4. Bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak kenikmatan yang harus kita syukuri. Bila tidak kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab kepada kita semua yang membuat kita tidak tenang di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. 5. Tilawah, tasmi, dan tadabbur Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi sebaik-baik perkataan. Karenanya
Makanya kita dianjurkan untuk membaca atau tilawah, tasmi', mendengar bacaan dan mengkaji ayat-ayat Allah, tadabbur, yang membuat hati kita menjadi tenang. Karena dengan jiwa yang tenang, seorang muslim akan mampu menjalani kehidupannya di atas dunia ini secara baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang jiwanya tenang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Insya Allah mudah-mudahan menjadi pegangan bagi kita untuk senantiasa menjalani kehidupan kita ini dengan hati yang tenang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.